apa kabar? Luar biasa. Kembali lagi kita dalam program acara Gemar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Februari 2025, kita kembali lagi menerima pesan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang terambil dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 mulai ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang di seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hesom Tamar, yakni di En Gandi. Yosafat menjadi takut. Dan di ayat yang ke-14 menyatakan bahwa lalu Yahasiel bin Zaharia bin Benaya bin Metanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di ayat yang ke-19 menyatakan, kemudian orang Lewi lagi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ditutup ayat yang ke-23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Sir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Sir, mereka saling membunuh. Dalam kisah ini sungguh sangat jelas, di mana Raja Yosafat salah satunya yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi Raja Israel, menjadi raja yang juga banyak musuh-musuhnya. Dalam hal ini dia mau diserang oleh Moab dan Amon, Bani Amon. Ada orang pengintai yang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa Bani Amon dan Moab akan menyerang Yehuda dan Israel. Tapi sebelumnya dia akan memusnahkan dulu Bani Sir, penduduk di pegunungan. Nah, pada akhirnya Yosafat takut. Ada orang Lewi dihinggapi roh Tuhan. Supaya apa? Supaya menyampaikan pesan Tuhan kepada Yosafat, jangan takut dengan pasukan yang besar itu, karena yang berperang bukan kamu, tetapi Tuhan. Lihat, mujizat Tuhan akan terjadi. Setelah itu dia memberikan kunci atau strateginya untuk melawan Bani Moab dan Bani Amon itu, yaitu dengan memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya akan berlaku selama-lamanya. Dan pada akhirnya bangsa Israel ini dia menurut, dia memuji memuliakan nama Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur, dan pada akhirnya Bani Amon dan Moab tadi yang mau menyerang Yerusalem atau bangsa Israel ini, dia menyerang Bani Sir. Setelah selesai membunuh Bani Sir, akhirnya saling bunuh sendiri. Dan pada akhirnya Yosafat tidak harus berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab. Dia hanya menyanyi, mengucapkan syukur dengan nyanyian-nyanyiannya. Dia sudah memperoleh suatu mujizat kemenangan. Dari kisah ini kita belajar, kita sadar, kita tahu bahwa kita hidup ini pasti banyak permasalahan hidup. Pasti banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, banyak sekali. Pada waktu zamannya Yosafat, permasalahannya itu tidak masalah ekonomi, kesehatan, atau segala macam, masalahnya nyawa. Karena Bani Amon dan Moab itu adalah bangsa yang kejam.
masalah kematian. Dan kita dihadapkan dengan permasalahan yang sama. Tapi puji Tuhan, kita dapat pesan Tuhan yang luar biasa apabila kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, sebesar apapun, kita jangan takut. Karena Tuhan yang akan berperang melawan segala penyakit kita, segala permasalahan kita. Tuhan yang akan berperang. Kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur, kita sakit, kita muji Tuhan. Mengucap syukur. Allahku dahsyat. Bahwa kasih setianya tidak akan berakhir, akan terjadi selama-lamanya. Kita nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah. Dengan sukacita kita nyanyikan. Maka segala penyakit kita, itu urusannya Tuhan. Tuhan yang berperang. Segala permasalahan ekonomi kita, Tuhan yang akan berperang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, jangan kecil hati. Tetap setia sama Tuhan. Tetap kita memandang Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalah kita, kita jangan sampai gadaikan iman percaya kita dengan dunia ini. Sungguh sangat luar biasa pelajaran pada pagi hari ini, pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat kita menghadapi banyak masalah. Maka tangan Tuhan, campur tangan Tuhan akan berlaku bagi kita. Dan pembelaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus melalui proses ke dokter dulu. Tetapi kalau Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan menggunakan jalan dokter. Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa melalui pekerjaan kita. Kadang rezeki itu tidak diduga, tidak disangka. Tapi kalau Tuhan sudah berperang terhadap permasalahan sakit kita, permasalahan ekonomi kita, permasalahan keluarga kita, permasalahan pekerjaan kita, permasalahan yang lainnya, kalau Tuhan yang berperang, pasti kita akan menang. Dan kita hanya menunggu hasilnya. Hasil dari peperangan antara Tuhan dengan masalah kita, dengan penyakit kita, dengan pekerjaan kita, dengan segala macam permasalahan kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik seperti ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita belajar, jangan kecil hati, jangan takut hati menghadapi kehidupan dunia ini seperti bangsa Israel ini yang menghadapi Bani Moab, Bani Amon yang begitu kejam, mereka tetap berseru kepada Tuhan. Demikian pesan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau telah memberikan firman yang begitu luar biasa, pesan melalui kisah Raja Yosafat, Raja orang Israel, di mana Tuhan sudah menyatakan mujizatnya tanpa harus berperang, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Karena Tuhan sendiri yang akan berperang. Kami juga bersyukur bahwa dalam kehidupan kami, banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, yang Tuhan sudah berperang, yang Tuhan sudah membela, yang Tuhan sudah nyatakan mujizatnya. Sehingga kami mengambil suatu keputusan dalam setiap kehidupan kami tidak takut untuk menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan beserta kami. Dan apabila terjadi banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan berperang, bukan kami. Oleh sebab itu, kami sungguh sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah berfirman melalui pesan kisah Raja Yosafat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.